Welcome back to Recap Studio Channel. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana nih kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kemunculan 3 pasangan dari kepolisian yang muncul di sebuah restoran. Nah, sebelum ke alur ceritanya, bantu Mimin dengan cara subscribe channel Recap Studio, like, komen, dan share video ini ke teman-teman di jagat raya semesta manapun. Bunyikan lonceng notifnya juga agar tidak ketinggalan update video Mimin selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke TKP. Permulaan cerita Detektif Conan file ke 1091 sampai 1093. Cover story kali ini nampak Conan yang sedang akan memakan sebuah kue. Lalu selanjutnya terlihat Detektif Boy yang memperhatikan raut wajah Haibara yang nampak menyeramkan. Cover ketiga nampak Conan yang sedang duduk santai di sebuah kursi dengan mengangkat kedua kakinya di atas kursi itu dan mengepalkan kedua tangannya. Lalu panel awal terlihat Detektif Boy yang sedang memesan makanan di sebuah restoran, di mana ketika itu para Detektif Boy sedang mengobrol mengenai Kamen Yaiba. Ayumi berkata bahwa ada adegan yang membuat hatinya berdebar-debar. Mitsuhiko pun melanjutkan bahwa dia melihat pemeran cewek atau heroinnya tampak wajahnya merona. Lalu Haibara menyatakan bahwa itu hanyalah psikologi selingkuh. Pernyataan ini jelas membuat terkejut Detektif Boy yang lain, terutama Conan. Selanjutnya Haibara langsung mengubah topik bahwa tema lagunya sangat bagus. Detektif Boy sendiri menyetujui pendapat itu. Mereka menyebutkan bahwa band yang memainkannya itu sangat sering trending. Mereka adalah The Knight Hat, di mana mereka jadi viral karena memakai kostum sebagai ksatria. Dan di sini terungkap bahwa Haibara mengetahui band ini sedang mengadakan roadshow, di mana dalam sebuah web dinyatakan tiketnya sudah terjual habis dengan sangat cepat. Tak lama datang 3 orang pengunjung lain yang menyaut pembicaraan Detektif Boy bahwa band itu akan tampil di Tokyo Dome. Salah seorang pelanggan menyatakan bahwa mereka mendapatkan kiriman tiket dari salah satu anggota band itu karena mereka telah menjadi fans The Knight Hat dari sejak awal. Bahkan mereka menunjukkan foto masa-masa awal itu. Kemudian 3 customer itu dipersilahkan untuk duduk oleh pelayan restoran. Setelah mereka memesan, nampaknya 3 pelanggan ini memakai make up untuk foto bersama. Ringkas cerita, Detektif Boy nampak pergi ke toilet. Di saat itu Ayumi melihat Kobayashi Sensei. Sedangkan di toilet pria, Genta nampak melihat Detektif Chiba. Lalu di lokasi lain, tepatnya di meja pelayanan, nampak Mitsuhiko yang melihat Taiko Meijin. Tak lama ketika mereka bertiga kembali ke lokasi duduk di restoran, mereka menyatakan bahwa Ayumi melihat Kobayashi, Genta melihat Chiba, dan Mitsuhiko melihat Taiko Meijin. Nampaknya mereka berasumsi bahwa ketiga orang itu sedang mengadakan makan malam bersama dari masing-masing pasangan. Detik kemudian, lampu restoran dipadamkan. Ternyata telah diadakan suatu acara kejutan. Ada pelanggan atau customer yang mengadakan ulang tahun di restoran tersebut, dan itu terlihat sangat meriah. Namun begitu lampu dinyalakan kembali, ternyata Detektif Boy yaitu Mitsuhiko, Ayumi, dan Genta sudah tidak ada di dekat meja makan restoran mereka. Di sisi lain, pelayan membawakan makanan yang disebut maritoshi ke meja 3 pelanggan yang tadi menyapa Detektif Boy. Sebelum mereka makan, salah satu dari mereka memotret makanan tersebut, kemudian dibagikan ke yang lainnya. Panel berikutnya nampak Detektif Boy yang bermuka kesal. Tentu saja Conan, Haibara, dan Profesor Agasa bertanya-tanya kenapa mereka bermuka masam seperti itu.
Mitsuhiko pun menunjukkan foto dari kamera ponselnya. Dan ternyata diketahui dari 3 orang yang detektif boy lihat itu, Kobayashi ternyata sedang makan bersama detektif Chiba. Sedangkan di meja lain nampak Taiko Meijin juga sedang makan bersama Naeko. Lalu yang ketiga, di meja yang lainnya juga nampak Yumi yang sedang makan dengan Inspektur Shiratori. Ketika Haibara melihat ketiga foto itu, dia langsung berasumsi bahwa mereka selingkuh satu sama lain dengan wajah menakutkan. Kemudian Haibara berusaha untuk menghampiri mereka, akan tetapi dihentikan oleh Conan. Di saat yang sama, nampak salah satu dari 3 pelanggan yang tadi di awal menyapa detektif boy terjatuh dari kursi dia duduk dan menyebabkan suara yang cukup keras. Di saat itu, para detektif atau polisi menghampirinya. Conan pun ikut serta. Detektif Chiba segera mengecek kondisi wanita yang terjatuh itu. Ternyata dia sudah tewas. Shiratori pun langsung mengeceknya. Ternyata dari mulut wanita tersebut tercium bau aroma almond. Bisa dibilang bahwa wanita ini tewas karena diracuni. Di saat itu, para petugas yang lain yang tadi sedang makan di meja-meja masing-masing berkumpul di satu lokasi. Dan tentu saja ketiga pasangan ini langsung terkejut dengan wajah saling mencurigai. Hal ini jelas dilihat oleh detektif boy dan nampaknya Haibara juga mengalami hal yang sama, yaitu kesal terhadap 3 pasangan tersebut. Panel berikutnya terlihat Sato dan Takagi yang sedang berkendara. Mereka mendapat telepon dari Yumi dan sepertinya yang awalnya mereka menuju ke lokasi TKP yaitu restoran tidak jadi setelah mengetahui bahwa di TKP sudah ada Inspektur Shiratori, Chiba, dan Mike. Lalu Yumi Takagi menyatakan bahwa sepertinya mereka tidak perlu datang ke sana. Di saat itu, Sato menyatakan bahwa mungkinkah mereka bertiga melakukan kencan atau makan malam bersama. Yumi pun yang sedari tadi menelpon dengan Takagi tidak menjawabnya. Dia langsung menutup ponselnya itu karena di belakang Yumi sudah ada Taiko Meijin yang memandangnya. Lalu nampak juga 2 pasangan lainnya yaitu Shiratori dan Chiba yang saling memandang dan mencurigai pasangan mereka. Memang sempat beberapa detik terdiam, namun nampaknya Taiko Meijin langsung berteriak dan bertanya kenapa Yumi makan malam dengan Shiratori dengan menyebutnya dengan julukan kepala kerang. Lalu Shiratori sendiri menyatakan bahwa mengapa Chiba dan Kobayashi dinner di restoran itu. Lalu dilanjutkan oleh Mike yang menyorot kepada Chiba. Di saat ketiga pasangan itu sedang saling menuduh dan mencurigai, nampaknya Conan mengecek kondisi korban dan menyatakan kepada para detektif atau polisi untuk segera melakukan tindakan karena jelas wanita yang terjatuh itu telah dibunuh alias diracuni. Dan menurut Conan, pelakunya ada di antara 3 orang yang satu meja dengan korban. Dan menurut Conan, penyebab kematiannya itu adalah makanan maritoshi yang dia masukkan ke mulut. Panel selanjutnya nampak Mike yang menyatakan bahwa Conan sudah seperti detektif hebat. Namun hal itu langsung disangkal oleh detektif boy yang lain. Mereka menyatakan bahwa ya sudah pasti karena kami adalah detektif boy. Kemudian nampak Haibara yang menyolot kepada 3 pasangan itu dengan menyatakan bagaimana hasil dari drama cinta benci ini. Tentu saja Conan terkaget dengan pernyataan Haibara itu, sehingga Shiratori yang merasa tertekan langsung beralasan bahwa para polisi akan melakukan pekerjaannya dan dengan cepat meminta detektif boy bahkan Shiratori mengantarkan mereka bersama Profesor Agasa ke dalam mobil kuning yang ada di parkiran. Kemudian Shiratori menyatakan agar mereka tetap di dalam mobil sampai kasus selesai
alias Detektif Boy tidak diperbolehkan mendekati tempat kejadian perkara atau TKP. Inspektur Shiratori ternyata sudah memanggil tim forensik untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan sambil menunggu tim forensik datang, polisi menginterogasi 3 orang yang diduga sebagai tersangka. Pertama, pelayan yang bernama Yasuko. Dia pun menjelaskan bahwa dia hanya membawa makanan sesuai pesanan dan tidak ada hal aneh menurutnya. Mereka bertiga seperti pelanggan atau konsumen pada umumnya. Yang masih teringat di benaknya adalah ketika dia meletakkan makanan itu di meja mereka, salah satu dari pelanggan itu yang bernama Sumika memfoto makanan tersebut sebelum dibagikan atau dimakan, lalu mengupload foto itu di media sosial. Jadi Sumika ini jelas memutar piring selagi mengambil foto. Chiba pun bertanya, apakah korban dibenci oleh seorang? Pelayan itu pun menjawab bahwa terakhir kali ternyata korban sempat bertengkar dengan Sumika karena fanatiknya yang ngefans dengan band The Knackhead itu dihianati, alias si korban ini menonton band lain. Panel berikutnya nampak tersangka kedua bernama Sumika. Polisi memastikan apa yang dia lakukan saat menyentuh piring dan memutarnya ketika memfoto makanan. Sumika hanya beralasan bahwa dia memang harus memutar dan menyentuh piring itu untuk mendapatkan angle atau posisi gambar foto yang bagus. Shiratori pun menegaskan hal yang mungkin diketahui mengenai korban yang dibenci oleh orang lain. Nah, di sini Sumika menjelaskan bahwa korban pernah bertengkar dengan Mao karena dia telah mengambil bagian pizza miliknya pada suatu acara makan, dan nampaknya waktu itu mereka berdua sedang mabok berat. Panel selanjutnya nampak interogasi kepada tersangka ketiga yang bernama Toya Mao. Polisi menegaskan dan ingin tahu mengenai pertengkaran Mao dengan korban mengenai pizza. Dan ternyata memang benar, Mao sempat bertengkar dengan korban waktu itu, namun kondisinya mereka sedang dalam keadaan mabuk. Dan setelahnya mereka berbaikan seperti biasa. Dan saat makan malam hari ini di restoran, diketahui Mao mengambil makanan dengan jepitan. Toya Mao juga memberikan informasi bahwa sebenarnya mereka bertiga tidak ada rencana untuk pergi ke restoran tersebut, karena biasanya mereka makan di sebuah kafe di daerah Haido. Akan tetapi korban atau Tokumi terus bilang bahwa mereka harus pergi ke restoran itu untuk mencicipi makanan di sana. Pada akhirnya yang lain pun menyetujui. Setelah itu tim forensik melakukan penyelidikan di TKP. Di sisi lain nampak Shiratori yang menyimpulkan bahwa tersangka pertama mempunyai motif menaruh racun di piring. Setelah itu nampak Yumi yang menelpon Conan. Conan pun diberitahu apa yang terjadi. Singkatnya, si pelayan membawa makanan di atas piring ke meja. Lalu tersangka kedua memutar piring saat mengambil foto. Dan tersangka ketiga menggunakan jepitan untuk memindahkan beberapa moritoshi di piring lain dan memberikannya kepada korban. Yumi juga menjelaskan bahwa tim forensik telah menemukan beberapa bekas racun ada di 3 tempat. Pertama di bagian atas belakang kursi, sisi dalam bangku sebelah kanan, dan handuk. Namun Yumi juga berpikir mungkin juga korban telah mendapatkan racun itu sebelum datang ke restoran, karena dijelaskan mereka habis dari sebuah kafe. Setelahnya Conan pun meminta Yumi untuk mengirimkan foto kamera restoran kepadanya. Panel berikutnya nampak Conan memperhatikan sandaran atau kursi yang dipakai oleh korban. Menurutnya ada kondisi atau situasi yang aneh, karena biasanya seorang yang berbadan sedikit gemuk akan cenderung lebih sering untuk menyandarkan badannya ke kursi.
Namun berbeda dengan korban. Terlihat pada foto tersebut, korban sama sekali tidak menyandarkan badannya. Dan setelah Conan melihat 3 foto lainnya, tersirat di wajah Conan bahwa dia mengetahui trik si pelaku yang telah memanfaatkan korban sehingga nampak seolah keracunan itu adalah tindakan bunuh diri. Panel selanjutnya nampak para korban yang masih berdebat dengan polisi. Mereka nampak marah karena dijadikan tersangka, padahal mereka sudah menjelaskan dari setiap tindakan yang mereka lakukan di restoran itu. Bahkan mereka juga tidak ditemukan jejak racun dari masing-masing tersangka. Meski demikian, Inspektur Shiratori nampaknya masih menahan ketiga tersangka ini sampai menunggu kepastian dari tim forensik lebih lanjut. Di sisi lain, nampak Yumi yang berbisik ke salah seorang petugas forensik. Di sini nampak juga Kobayashi dan Mike yang membantu menata sebuah meja dan kursi yang posisinya dibuat mirip persis seperti TKP. Di saat itulah Yumi berkata bahwa dia akan mengungkap kebenaran di balik keracunan Tokumi di restoran tersebut. Tentu saja pernyataan ini mengejutkan Inspektur Shiratori, Chiba, maupun Taiko Meijin. Dan sepertinya hal ini di luar dugaan Conan, yang awalnya sudah meminta Kobayashi Sensei untuk memberitahu Shiratori dan Detektif Chiba mengenai alur pelaku meracuni korban. Namun ternyata hal ini justru diambil alih oleh Yumi, karena menurutnya dia akan memperagakannya secara langsung sehingga lebih cepat selesai. Yumi langsung meminta para tersangka untuk duduk di posisi seperti TKP, yaitu di bangku sebelah kanan Mao-san, di tengah Sumika, dan sebelah kiri Yasuko. Yumi pun mengambil piring yang berisi makanan yaitu maritoshi dan menghidangkannya ke 3 tersangka dengan meletakkan piring itu di meja. Tentu saja ketiga tersangka ini sedikit ragu karena mereka beranggapan bahwa mungkin saja makanan itu masih ada bekas racun. Disinilah Yumi menyatakan bahwa jangan khawatir, makanan ini steril dan tidak ada racun apapun. Dan secara diam-diam dia berbisik kepada Taiko Meijin. Panel berikutnya, 2 orang yaitu teman korban yang datang bersama nampak mengambil makanan di piring dan memakannya secara biasa. Namun si pelayan terlihat hanya memandangi makanan itu dan terlihat ragu-ragu, padahal sudah diberitahu oleh Yumi bahwa makanan itu tidak ada racunnya. Di saat itulah Yumi menyatakan makanan ini memang tidak beracun, namun tanganmu penuh racun. Inti dalam kasus kali ini sebenarnya adalah pelaku secara diam-diam telah mengganti kursi korban dan mengoleskan racun di bagian dalam bawah kursi, sehingga ketika kursi ini dipindahkan oleh korban atau dimajukan sedikit oleh korban saat duduk, korban akan memegang racun itu. Lalu ketika makan, racun itu akan tertempel di tangannya dan di makanannya dan menyebabkan kematian saat dimakan oleh korban. Motif pada kasus kali ini ternyata diketahui korban telah mengambil pacar pelaku, yaitu si pelayan, dan ternyata pacarnya ini telah tewas akibat kecelakaan. Sedangkan si pelayan menduga bahwa mantan pacarnya itu telah dibodohi oleh korban. Pada akhirnya polisi membawa pelayan tersebut dan menangkapnya. Panel berganti, nampak Detektif Boy yang pulang menggunakan mobil. Di sini terungkap bahwa masing-masing pasangan akan memberikan kejutan pada hari libur, tepatnya pada tanggal 7. Dan ternyata setiap pacarnya, Kobayashi Sensei ke Inspektur Shiratori, Yumi ke Taiko Meijin, dan Naiko ke Detektif Chiba. 3 orang itu melihat kalender atau buku catatan pacarnya yang bertanda hati di hari tersebut.
Mereka pun berpikir dan sangat bersemangat mengenai tanggal tersebut. Mungkin itu hari penting, jadi mereka pikir mempersiapkan hadiah kejutan sendiri. Tapi mereka bertiga tidak menemukan hadiah kejutan yang sesuai, sehingga Shiratori meminta Yumi untuk menemaninya memilih hadiah. Taiko Meijin meminta bantuan Mike yang seorang penyetir mobil patroli menemaninya memilih hadiah. Dan Detektif Chiba meminta bantuan teman SD Titan yaitu Kobayashi Sensei untuk membantunya memilih hadiah juga. Nah, sebagai terima kasih, mereka bertiga mengundang para perempuan ke restoran keluarga untuk makan malam dan berakhir bertemu dengan yang lain ketika kasus tersebut. Scene selanjutnya nampak pada tanggal 7 di Totodome. Terlihat Naeko, Yumi, dan Kobayashi mengunjungi acara konser dari The Knight Heart. Dan ternyata tanggal 7 itu adalah kunjungan untuk acara tersebut. Terlihat juga 3 pasangannya, yaitu Chiba, Taiko Meijin, dan Shiratori, yang awalnya sedikit berwajah heran dengan pasangan mereka masing-masing. Akan tetapi mereka bertiga akhirnya tertawa lepas setelah membicarakan kostum yang dipakai oleh penyanyi.